Oke, baik. Jadi sekarang kita akan belajar membuat grafik yang lain yang namanya adalah stem and leaf. Kalau bahasa Indonesia kira-kira ranting atau batang dan daun, gitu ya. Nah, kenapa disebut ranting dan batang atau batang dan daun? Karena kita memilah data yang kita miliki menjadi seolah-olah ranting dan seolah-olah daun atau batang dan daun, gitu ya. Nah, karena itu kita harus membagi data kita yang ada ke dalam dua kelompok itu tadi, kelompok yang jadi ranting atau jadi batang dan kelompok yang jadi daun. Nah, karena itu di sini pertama-tama kita tulis dulu stem. Ya. Kemudian kita isi stemnya. Nah, stemnya itu yang mana? Stemnya itu adalah satu digit atau dua digit pertama dari data yang kita miliki. Jadi contohnya kita punya data 112. Nah, 112 itu lewat dari 100, itu 2 digit berarti yang kita ambil. Kalau datanya puluhan, 1 digit. Ya. Jadi 112 itu kita ambil 2 digit, 11. Ya. Nanti di bawahnya ada data 73. Ya, kita ambil 1 digit, 7. Dan seterusnya. Jadi setiap kali 2 digit, seratusan di atas 100, kita ambil 2 digit. Kalau di bawah 100 atau di puluhan, kita ambil 1 digit. Oke, sekarang kita buat bagaimana caranya mengambil 2 digit atau 1 digit dari data yang kita miliki. Nah, kita bisa menggunakan fungsi yang namanya floor. Ya, floor.math gitu ya. Kemudian dari mana kita mengambil dari 112 ini? Nah, 112 itu kan ada 3 sih ya, apa namanya? Si fungsi ini nggak akan ngerti yang mana yang harus diambil. Nah, sekarang kita bagi 10 supaya keluar angka 11. Nah, apa sih fungsinya floor.math kalau begitu? Floor.math itu membulatkan satu angka yang ada pecahannya ke bilangan terkecilnya. Jadi contohnya 112 kalau dibagi 10 jadi 11,2 dibulatkan ke bawah ya. Jadi berapapun angkanya kalau ada komanya akan dibulatkan ke bawah. 11,9 juga dibulatkan ke bawah jadi 11 gitu ya. Nah, karena itu kita akan lihat apakah betul 112 ini akan jadi 11. Betul ternyata. Nah, yang kedua 73. Ya, 73. Berarti kita cuma ambil 7-nya aja. Menggunakan fungsi yang sama, kita ambil 7. Betul. Dan kemudian 126 kita ambil juga 12 harusnya. Betul, 12. Berarti sudah kita coba benar kita melakukan hitungan ini dan angkanya betul ya. Jadi ini bisa kita copy saja ke bawah supaya semuanya terisi ya. Nah, data saya ada 50, di sini ada sebelah kanan ini ada datanya gitu ya. Saya taruh di kanan karena nanti di sebelah tengahnya akan saya masukkan hasil grafik stem and leaf-nya ya. Setelah kita bikin stemnya, kita bikin leaf-nya. Ya. Leaf. Bagaimana membuat leaf? Berarti kalau tadi 2 digit yang pertama atau 1 digit yang sebelah kirinya sudah diambil, yang tersisa adalah digit yang terakhir. Nah, itu yang harus kita masukkan ke leaf ya. Dengan cara apa? Kita menggunakan fungsi Excel yang namanya value. Value dari angka yang atau digit yang ada di paling kanan dari data yang kita miliki ya. Right, kanan itu right berarti ya. Dari data yang kita miliki. Jadi 112 itu nanti kita cuma akan ambil 2-nya saja ya. 73 nanti kita cuma akan ambil 3-nya saja. Nah, ini 2 ya. Kita cek yang 73 betul apa enggak 3-nya saja yang diambil. Betul. 126 6-nya saja yang diambil. Betul. Berarti ini bisa kita copy untuk ke bawahnya. Nah, sebelum memastikan bahwa kita bisa mengambil grafiknya dalam bentuk stem and leaf ini, kita membuat grafik dalam bentuk stem and leaf ini, kita harus membuat dulu kode ya untuk memastikan sekarang saya punya angka berapa saja. Misalnya saya punya angka 112 jadi stemnya 11. Nah, ada berapa stem yang 11 yang saya punya? Ada berapa stem yang 7 yang saya punya dan seterusnya gitu ya. Kita akan cari dulu. Karena itu saya akan bikin kodenya dulu ya. Kode menggunakan metode yang sama seperti waktu kita membuat untuk box plot ya. Sama dengan count if ya. Kalau untuk membuat box plot itu kita menghitung ya. Ini juga sama, saya juga menghitung ada berapa
ketemunya angka 11 dari pertama kali saya lihat datanya sampai dengan data saat ini gitu ya. Nah, ini untuk memastikan bahwa saya mulai dari data pertama, saya buat ini jadi F4 supaya nanti mulainya dari menghitung dari data pertama. Kemudian saya enter. Oke, jadi saya baru sekali ketemu 11. Ketemu 7 berapa kali? Dari pertama, kedua baru sekali ketemu 7. Ketemu 12 sama juga. Ketemu 8 sama juga. Ketemu 9 sama juga. Nah, tadi saya udah pernah ketemu 11 di awal. Maka kalau sekarang saya ketemu 11 lagi berarti ini udah harus yang kedua. Berarti betul ya. Nah, ini bisa saya copy saja ke bawah untuk memastikan bahwa ini semua tercopy. Oke. Jadi saya punya stem, leaf, dan kode. Nah, kemudian apa yang harus saya buat supaya saya bisa menghasilkan grafik stem and leaf? Saya bisa menggunakan yang namanya pivot table. Oke, jadi untuk membuat pivot table saya pergi ke insert. Di sini ada pivot table, saya klik. Ya. Nah, ini pivot table itu yang penting kita mengklik di salah satu saja sel dari data kita. Nanti dia akan cukup pandai untuk menentukan kira-kira data yang mau dipakai yang mana. Nah, di sini dia sudah bilang akan pakai data dari A sampai E. Sebetulnya kita cuma pakai data C, D, dan E saja. Tapi karena data A, B, C-nya tidak nanti A dan B tidak mengganggu, kita biarkan saja dan dimasuk ke data kita. Oke, berikutnya kita harus memilih apakah kita akan menggunakan worksheet yang sama atau pindah ke sheet yang baru. Nah, supaya langsung terlihat di datanya, saya pakai sheet yang sama saja. Ya. Saya tentukan di mana saya akan keluarkan hasilnya nanti. Ya. Di sini saya pilih G1. Kemudian saya pilih OK. Nah, keluar yang harus saya masukkan. Ya. Ada 3 data yang harus saya pakai, stem, leaf, dan kode. Ya. Stemnya saya masukkan ke rows. Ya. Nah, ketemu bahwa ternyata data saya itu paling kecil 60-an, 60 sekian. Dan paling besar adalah 14, 140 sekian. Gitu ya. Kemudian leaf-nya kita masukkan ke sum of leaf. Ya, sum of leaf. Dan kodenya saya masukkan ke kolom. Oke. Ya. Nah, sekarang ketemu. Ini sudah jadi hasilnya. Itu ya. Sudah jadi hasilnya dan datanya ini lebih banyak dari yang saya harapkan sebetulnya. Jadi ini biar gampang ini saya copy saja supaya tidak menyulitkan nantinya, karena kalau menggunakan pivot table, hasil pivot table-nya agak repot, terlalu banyak yang harus saya lihat ya. Ini saya taruh di bawahnya saja supaya lebih mudah. Nah, ya. Ini ada jumlah, ini tidak perlu, dibuang saja. Kemudian biar kelihatannya bagus, ini saya perkecil. Ini juga saya perkecil. Nah, ini kelihatan 6 ini adalah stemnya, 6, 7, 8, sampai 14 adalah stemnya, leaf-nya adalah 8, 9, dan seterusnya. Ini jadi ini bagian leaf yang ini, yang kanan. Ya. Nah, artinya apa? Nah, sekarang berarti untuk angka 60-an, saya punya 2 angka 60-an, 68 dan 69. Saya juga punya 2 angka, bukan 2 angka 7, ada banyak 70-an ya. 73, 72, 76, 76, 73, 75. Nah, ini bisa saya deretkan saja supaya mulai dari angka paling kecil sampai angka yang paling besar ya. Jadi ini saya deretkan ya. Nah, ini harus dipindah gitu ya, karena saya biasanya untuk sort itu kita dari berdasarkan kolom. Kalau sekarang saya mau sort berdasarkan baris, karena itu saya pindahkan sort left to right. Oke, kemudian menggunakan row 18. Oke, hasilnya. Nah, sekarang sudah berurut
2, 3, 3, 5, 6, 6. Artinya saya punya 1 angka 72, 2 angka 73, 1 angka 75, dan 2 angka 76. Ya, untuk yang lainnya juga saya deretkan saja supaya hasilnya lebih rapih gitu ya. Oke, ini semuanya saya pindahkan, rapihkan. Ya. Nah, kemudian saya ketemu angkanya jadi seperti ini. Ya. Nah, oke. Nah, jadi saya punya 50 data. Sekarang saya ingin tahu, benar nggak sih ada 50 gitu ya. Saya cek dulu aja ini. Saya hitung jumlahnya ada berapa. 68 dan 69, ada 2, betul berarti. Saya pindah sampai ke bawah sini. 1, sekarang saya jumlahkan ada berapa? Harusnya ada 50 datanya. Oke, betul ada 50 gitu ya. Jadi inilah grafik atau diagram stem and leaf gitu ya. Jadi data yang kita punya ini sebetulnya bisa dicari mana yang paling banyak keluar. Berarti yang paling banyak keluar adalah yang angkanya 9, 91, 92, 92, 92, 94, 95, 95, 96, 97, 98, 98 gitu ya. Itu adalah banyaknya angka yang keluar ya. Banyaknya data, berdasarkan data kita yang paling banyak keluar adalah yang angkanya 90-an ya. Nomor 2 paling banyak keluar adalah yang angkanya 100-an ya. 100 2 kali, 102, 104, 106, 106, 107, 108 ya. Nah, biasanya kalau untuk membuat stem and leaf ini kita kasih batas di kanannya. Ya, ya, jadi seperti ini. Ya, kira-kira begitu untuk bikin stem and leaf. Jadi apa gunanya kita membuat stem and leaf? Kita bisa tahu sebaran data kita seperti apa. Ada berapa banyak yang 60, ada berapa banyak yang 70 di contoh ini gitu ya. Nanti kalau kita punya data yang lain tinggal kita lihat aja hasilnya. Ya. Oke, saya kira untuk stem and leaf cukup sekian.